Qalu amanna bi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil wafa wa man bi atharihi iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali seperti biasanya di malam Jumat. Hanya saja di bulan Ramadan kita akan melakukannya setiap minggu untuk menambah fadilah, supaya keberkahan dari bulan ini yang sebagaimana diharapkan oleh semua kaum muslimin akan insyaallah kita dapatkan. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Kitabus Shalah, di mana pembahasan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang waktu-waktu salat yang 5 waktu ataupun yang wajib. Ada di halaman 13. Ya, ada di halaman 13 sebelah kiri. Tulisan faslun, ya, ada tulisan faslun yang agak hitam sedikit di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Wa syara'itu wujubis shalah, syarat-syarat wajib salat, thalathatu asya', ada 3 perkara. Kalau disebut syarat, maka kita ingat satu hal, bahwa dalam bab ibadah ada rukun, ada syarat. Nah, ini saya ulang lagi untuk kesekian kalinya supaya kita tidak pernah lupa ketika disebut tentang perbedaan syarat dan rukun, dan juga persamaan antara syarat dan rukun. Siapa perbedaan syarat dan rukun? Mako, apa perbedaan syarat dan rukun? Syarat di luar ibadah, rukun di dalam ibadah. Syarat berada di luar ibadah, rukun adanya di dalam ibadah. Mana contoh syarat kalau di dalam sholat? Wudu ada di dalam sholat apa di luar sholat? Nah, maka itu syarat. Sedangkan baca Al-Fatihah itu rukun. Kenapa disebut rukun? Karena ada di dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi rukun yang ada di dalam bagian sholat, sedangkan syarat adanya di luar sholat. Itu letak perbedaan. Mardi, apa bedanya rukun sama syarat? Oh, persamaan antara rukun dan syarat. Tadi perbedaan. Persamaannya sekarang. Arifin? Sama-sama menentukan sah atau tidak suatu ibadah. Sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Artinya jika tidak ada syarat, tidak ada rukun, ibadah tersebut tidak sah dilakukan. Syarat begitu, rukun begitu. Boleh nggak sholat tanpa wudu? Tiba-tiba bangun tidur, alah malas wudu, dingin. Apalagi kebetulan bangunnya pas di puncak, dingin kan? Nah, malas ke kamar mandi, ambil sajadah, Allah, sahaja aku niat salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, boleh? Tak. Wudu karena tidak wudu, salatnya tidak sah. Padahal wudu itu syarat. Lalu ketika salat, habis Allahu Akbar, alah malas baca panjang-panjang, baca pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Al-Fatihah enggak baca? Nah, bisa. Sahkah salat? Tidak, karena Al-Fatihah itu rukun. Jadi persamaan antara syarat dan rukun, apabila keduanya tidak ada, sama-sama ibadah tersebut tidak sah. Kalau tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima, maka tidak dianggap, wajib diulang. Itu satu. Perbedaannya sudah jelas, persamaannya sudah jelas. Lalu syarat dibagi 2. Syarat wajib dan syarat sah.
Di dalam bab salat berarti ada syarat wajib salat, ada syarat sahnya salat. Apa beda? Kalau tadi kita katakan syarat menentukan sah tidaknya ibadah. Maka apa membedakan syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib, apabila tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak ada tuntutan pelaksanaan perbuatan kepada orang tersebut. Jika dia melakukan, tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena belum diwajibkan. Sudah. Yang kedua, kalau syarat sah, jika tidak ada syarat sah tersebut, maka sholat sudah jelas tidak diterima karena tidak adanya keabsahan. Jadi syarat wajib menentukan apakah orang tersebut atau kelompok tersebut diwajibkan atau tidaknya sholat. Sedangkan syarat sah menentukan apakah ibadah yang dikerjakan atau sholat yang dilakukan tersebut diterima dengan sebab absah ataupun sahih ataupun sahnya perbuatan ibadah tersebut. Nah, itu perbedaan syarat wajib dan syarat sah. Jadi letak perbedaannya ada pada kata wajib dan pada kata sah. Nah, itu letak perbedaannya. Sudah dipahami? Perbedaan syarat wajib dengan syarat sah. Nah, sekarang yang kita bahas dulu syarat wajib, bukan syarat sah. Tadi ada rukun, ada syarat. Syarat dibagi dua, ada syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib artinya jika belum sampai dengan syarat-syarat itu, maka kelompok atau orang tersebut tidak diwajibkan sholat. Kalau sah, syarat sah, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka ibadahnya atau sholatnya tidak sah. Bisa dipahami? Baik. Nah, syarat wajib sholat disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja ada tiga perkara. Apa yang tiga perkara? Yang pertama, al-Islamu. Islam. Ada orang kafir melihat orang Islam, kagum dia, imamnya ruku, makmumnya ruku, satu masjid ruku, hanya gara-gara satu orang sujud, satu masjid sujud, gara-gara satu orang berdiri, semua satu masjid berdiri, kagum dia, kemudian dia ikut sholatnya, diterima tak oleh Allah? Wajib tak bagi dia untuk sholat? Tidak. Nah, tetapi para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam bab ini. Nah, ini perhatikan baik-baik terkait dengan Islam. Orang kafir tersebut di dalam bab furu', bab cabang ataupun pengamalan sholatnya itu tidak diwajibkan sholat, karena syarat untuk melaksanakan sholat dia harus masuk Islam dulu, makanya jadi wajib. Hanya bagi orang yang sudah masuk Islam, sholat jadi wajib. Kalau dia belum masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan. Bahkan jika dilakukan sholat tidak dianggap oleh Allah. Clear sampai di sini. Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat begini. Memang benar sholatnya jika dikerjakan tidak diterima oleh Allah. Tetapi dalam bab akidah, dia tetap dituntut untuk melakukan syariat dengan syarat beriman terlebih dahulu. Apa konsekuensi dari perbedaan pendapat ini? Pendapat yang kedua ini, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, bukan wajib pada pelaksanaan, tapi wajib pada tuntutan. Sebagaimana iman dituntut kepada setiap orang. Sedangkan hukum Allah juga bagian dari syariat, sebagaimana keimanan juga bagian dari syariat, ketentuan Allah. Maka kata pendapat yang kedua ini, orang kafir yang kemudian tidak beriman, maka dia akan dihukum oleh Allah di hari kiamat dengan dua lipatan. Satu, hukuman untuk kekafirannya. Yang kedua, hukuman untuk tidak menjalankan syariatnya. Dua dihukum. Sedangkan orang Islam, kalaupun dihukum oleh Allah, hanya dihukum karena tidak melakukan bab syariatnya saja. Nah, sedangkan orang kafir, iman dan syariat. Orang Islam hanya syariatnya saja. Imannya selamat. Makanya orang kalau nggak sholat karena malas, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga karena telah bermaksiat kepada Allah. Dan jika habis sudah dosanya dihukum di dalam neraka, maka dia akan dimasukkan kembali ke dalam surga dan kekal abadi di dalamnya. Adapun orang yang kemudian tidak sholat dengan alasan mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, maka hukum orang tersebut dikafirkan sama seperti kasusnya orang kafir. Dia masuk neraka dan tidak pernah keluar lagi selama-lamanya. Ini bagi orang yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Kenapa? Kata
Imam Asy-Syirazi li'annahu kaffarallahu fi ahkamihi, karena dia telah mengkufurkan Allah pada hukum-hukumnya. Menentang hukum Allah dengan mengatakan yang wajib tidak wajib, maka menjadikan orang tersebut kafir. Itu sepakat ulama fikih, tidak ada perbedaan, 4 mazhab gitu. Jadi orang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, yang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib, yang mengatakan hal tersebut, orang tersebut kafir. Walaupun dia mengaku Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu Rasulnya. Dan dia harus bersyahadat kembali untuk memperbaiki keimanannya. Kalau tidak, maka dia tetap dihukum sebagai kafir. Nah, adapun orang kafir dihukum 2. Dihukum keimanannya, karena dia tidak beriman kepada Allah dan juga tidak bersyahadat bahwa Rasulullah itu sebagai Rasulnya Allah. Dan yang kedua dihukum lagi dengan sebab tidak menjalankan syariat hukum Allah. Ini 2 hukumannya orang kafir. Jadi tak mudah jadi orang kafir. Maka jangan sampai, maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran berkali-kali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada seorang pendakwah dari Amerika itu bilang ke anaknya, beliau ceramah, beliau sampaikan ceramah apa yang beliau nasihatkan kepada anaknya itu di hadapan khalayak ramai. Kata beliau begini, wahai anakku, aku tak peduli kau ini punya pakaian bagus, aku tak peduli engkau makan makanan enak, aku tak peduli engkau miskin, aku tak peduli engkau tidur di samping jalan, aku tidak peduli engkau ada dimanapun, aku tidak peduli kehidupanmu menderita, selama di hatimu la ilaha illallah, aku adalah ayah yang terbangga yang ada di dunia ini. Itu kalimatnya. Kalimat yang diucapkan oleh beliau itu untuk menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini juga yang kemudian oleh Luqmanul Hakim di dalam ayat surah Al-Luqman ketika mengingatkan anaknya mengatakan, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian sekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu sungguhlah sangat zalim, keji, mungkar. Nggak ada lagi yang zalim, nggak ada yang lebih keji, nggak ada lebih mungkar daripada syirik kepada Allah. Karena hukumannya 2. Nah, itu 1. Yang kedua, orang kafirnya ada 2. Ada 2 model. Pertama, orang kafir yang dari awal dia sudah kafir. Karena lahir mungkin dari keluarga kafir. Lalu kemudian ketika balik mengambil pemahaman kekufuran tadi. Ada yang kedua, orang yang Islam kemudian murtad, jadi kafir. Jadi ada 2 tuh. Hukum pada orang ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang kasus pertama, orang yang kafir dari sejak awal. Kalau dia masuk Islam, semua dosa kekafirannya di masa lalu diampuni oleh Allah. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan dalam bab ini. Dia nggak pernah sholat, diampuni oleh Allah. Dia nggak pernah zakat, diampuni oleh Allah. Dia nggak pernah haji, diampuni oleh Allah. Dia nggak pernah melakukan kebaikan, diampuni semuanya oleh Allah berdasarkan ayat Al-Quran. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau dia berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah ampuni segala dosa yang sudah pernah dia lakukan. Semuanya. Dia seperti baru saja lahir dari ibu kandungnya sendiri. Itu orang yang masuk Islam kalau dari kafir yang pertama. Problemnya ada pada kelompok yang kedua. Orang Islam kafir, murtad. Lalu masuk Islam lagi. Ya kan? Pertanyaannya begini, ketika dia Islam kan dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Lalu dia murtad, berarti sudah tak sholat, sudah tak zakat, sudah tak haji, sudah tak puasa. Lalu masuk Islam lagi. Dia sholat, dia haji. Yang waktu kekosongan pada saat murtad itu bagaimana hukumnya? Ketika dia sudah melakukan sebelumnya pada saat muslim yang pertama sebelum murtad, itu bagaimana nasibnya? Sholat-sholatnya itu. Disinilah letak perbedaan para ulama. Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, orang Islam jika dia murtad, maka amalan yang sudah terjadi, yang telah dia lakukan pada masa Islam, itu sudah tak dianggap. Runtuh seluruhnya. Satu pun tak dianggap. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia apapun, dia sholat, dia puasa, semuanya runtuh. Tak dianggap lagi oleh Allah. Mereka berdalil kepada ayat Al-Quran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Barang siapa yang kufur dengan iman, tadi kan sudah iman, lalu murtad, faqad habita amaluh, maka seluruh amalannya itu jatuh, runtuh.
maka sholatnya tak lagi dianggap, zakatnya dulu tak pernah dianggap. Dia dianggap seperti tidak pernah sholat. Tetapi Imam Syafi'i berbeda dengan jumhur ulama. Imam Syafi'i mengatakan, jika dia murtad, kemudian mati dalam kemurtadannya, maka sama pendapat beliau dengan 3 imam tadi. Tapi jika yang bersangkutan murtad ini masuk kembali ke dalam Islam, maka yang sholatnya dulu, yang zakatnya dulu itu dihitung kembali. Nah, mana dalilnya Imam Syafi'i? Wa may yartadib minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Orang yang murtad di antara kamu dari agamanya, fayamut, lalu mati, berarti enggak Islam lagi. Murtad, mati, belum sampai Islam. Fa huwa kafir, dia adalah kafir, faqad fa ulaika habitat a'maluhum, dan mereka amal-amalnya kemudian dianggap jatuh. Nah, dalam mazhab Syafi'i, jika kasusnya orang yang murtad lalu mati dalam kemurtadannya, maka zakat puasanya tidak dianggap. Buktinya dia dalam neraka itu selama-lamanya. Tapi kalau dia masuk Islam kembali untuk yang kedua kalinya, masuk Islam lagi, maka salat yang pernah dia lakukan pada saat dia Islam sebelum murtad, zakat, puasa, haji itu dihitung kembali. Karena kenapa kata imam mazhab dalam mazhab Syafi'i? Karena hukum murtad dikaitkan dengan kemati. Ayat yang kedua. Berbeda dengan Imam Hanafi, berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, apa konsekuensi perbedaan pendapat ini? Konsekuensinya pada hukum. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, jika dia sudah muslim lalu murtad Islam kembali, masa kemurtadan di antara dua Islam ini wajib semuanya diqadha salatnya. Kenapa? Karena yang pertama waktu Islam itu masih dihitung. Maka ketika dia masuk Islam lagi, maka ini kan ada kekosongan nih pada saat murtad, wajib diqadha. Di sini letak permasalahannya dalam hukum. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan tidak wajib qadha karena sudah runtuh dengan kemurtadan. Nah, di sini letak perbedaannya. Nah, apa konsekuensi perbedaan ini di akhirat? Konsekuensinya di akhirat. Berarti kalau dihitung pada Islam yang pertama akan ada tambahan nilai untuk imbangan amal ibadah dia di hari kiamat. Kan begitu? Nah, disinilah letak perbedaan pendapat para ulama. Nah, saya tidak mengetahui sampai sejauh ini. Kalau Imam Nawawi tentu berpatokan bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lebih baik. Tapi saya tidak merajihkan manapun karena memang ada perbedaan pendapat. Dua-duanya punya dalil. Karena kita belajar mazhab Syafi'i maka wajib kita ketahui. Maka dalam mazhab Syafi'i, jika kita punya saudara, jika dia sebelumnya kafir, karena mungkin keluarganya non-muslim, lalu tiba-tiba masuk Islam, tidak ada satupun yang perlu dia qadha pada saat kekafirannya. Tapi jika dia sudah Islam, lalu murtad, lalu Islam kembali, pada fase kemurtadan dia ini, atau dia kafir, lalu masuk Islam, lalu murtad, lalu masuk Islam lagi, berarti dua kafir, dua Islam itu. Kafir yang pertama tidak perlu diqadha apapun. Tapi pada kafir yang kedua, pada murtad, di antara dua Islam dalam mazhab Syafi'i wajib diqadha semua salatnya. Dia murtad 2 tahun, Ustaz. 2 tahun itu berapa hari? 365 hari dikali 5. Karena sehari semalam 5 waktu. Berapa itu? Susah kalau udah 1 juz tarawih itu susah menghitung. Banyak lah pokoknya itu. Nah, ya, segitulah angka qadha salat dalam setahun dikali 2 karena 2 tahun. Nah, itulah jumlah yang wajib dia qadha untuk salatnya. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Nah, itulah mazhab Syafi'i wajib qadha itu. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Paham kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kita santai saja, insyaallah nggak lama-lama kita belajar. Ini kalau memang cukup sampai syarat wajib salat, sampai syarat wajib salat aja. Sunnahnya kita tunda lagi. Jadi kita belajarnya nggak usah terlalu ngebut, tapi yang penting dah dapat ilmunya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau misalkan kan tadi qadha ya, jadi pas nanti sesudah sholat zuhur, berarti nanti sholat zuhur lagi. Betul. Berapa dia sanggup? Dia sanggup misalkan hari ini qadhanya 5 salat zuhur. Berarti hari itu dia salat 6 kali. Zuhur untuk hari itu dan 5 lagi qadha untuk yang sebelumnya. Nah, begitu. Tinggal bikin catatan pembukuan konsultan salat. Bikin catatan. Tinggal conteng-conteng. Umat 1360 kali belum salat. Conteng. Hari ini 6 kali. Ya Allah, masih 1360 kali. 6 kalinya baru selesai. Nah, itu dicontek-contek tuh. Nah, jadi begitu caranya.
Nanti subuh begitu juga. Makanya orang yang mengqadha salat boleh salat setelah salat subuh. Karena bukan salat sunnah, tapi salat wajib yang dia qadha. Salat asar juga sama, setelah dia salat asar hari itu dia boleh salat lagi karena salat dia lakukan itu bukan salat untuk hari itu, tapi salat qadha yang sebelum. Nah, begitu caranya. Dan niatnya sama. Niatnya qadha. Oh. Sahaja aku salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat qadhaan, sebagai qadha karena Allah Ta'ala. Nah, bukan lagi ada qadha, karena itu sudah untuk mengqadha salat yang sudah lewat sebelumnya yang tidak dilakukan. Dulu nakal betul saya, Ustaz. Kayaknya saya umur udah 30 tahun, 25 tahun saya nakal, Ustaz. Balik umur 10 tahun, berarti 15 tahun saya tak sholat, Ustaz. Hitung aja sendiri. Hitung aja sendiri. 365 dikali 5 dikali 25 lagi. Nah, hitung saya sendiri. Nah, itu contohnya. Wajib Ustaz diqadha, dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena itu hutang dengan Allah. Mau hutang dengan manusia aja wajib, apalagi hutang dengan Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau qadha Masjidil Haram Maksudnya? kan berkali lipat. Wah, ada yang mengatakan, Ustaz, salat di Masjidil Haram kan satu salat dikali 100.000. Ya kan? 100.000. Saya cuma 1.000, Ustaz. Sekali salat udah terampuni semua. Itu matematika nggak laku. Matematika nggak laku. Karena hukum itu yang dikali itu bukan salatnya, tapi pahalanya. Pahala tidak bisa diukur kepada jumlah salat. Yang dimaksud dengan lebih baik dari 1.000 kali salat di masjid lain itu pahalanya, bukan salatnya. Jadi jangan salat sekali di Masjidil Haram, pulang ke Indonesia nggak salat lagi. Saya sudah free 100.000 tahun ke depan. Kenapa? Karena sudah salat di Masjidil Haram. Nah, pentung kan dia. Itu kalau ada yang berpendapat begitu, ya kan? Nah, itu salah. Berarti orang tersebut mungkin tidak mengerti ilmu fikih. Tugas kita kalau ada orang berpendapat itu kita beri pemahaman baik-baik, bukan begitu. Nah, cuma kalau yang tadi ini kan bahasa kita majelis ini sudah sejam sebelum, hampir jam 11 nih. Nah, kalau tegang sedikit nih, insya Allah nih tinggal saya sama kamera. Nah, kira-kira begitu. Nah, biar nggak terlalu tegang. Sudah, ada lagi pertanyaan tentang masalah kafir Islam? Nah, perihal mengqadha salat tadi itu maksudnya dengan segala keterbatasan kita untuk mengingat berapa Jumlah. Nah, itu asumtif diperbolehkan untuk tidak. Boleh. Pertama itu, terus kalau misalkan ternyata sholat yang kita qadha itu sudah melebihi dari sholat yang pernah kita tinggalkan, nah itu terhitungnya gimana tuh? Apakah ya sia-sia gitu, maksudnya Iya. tetap ada hitungan amalannya sendiri, Ustaz? Kalau kita tidak bisa memastikan jumlah, maka kita buat asumsi yang menurut kita yakini itu benar. Tapi tetap bersifat asumtif karena kita tidak bisa qat'i tadi, tidak bisa memastikan. Misalkan nih kira-kira saya kayaknya sudah 5 tahun saya nggak sholat. Saya kuliah tahun sekian, itu mulai pertama saya nggak sholat. Kayaknya sampai sekian, kayak 5 tahun deh. Ya kan bisa diasumsikan begitu. Cari yang kira-kira dari data yang kehidupan kita itu ketika kita kalkulasikan itu mendekati kebenaran menurut kita. Sudah. Lalu itulah yang jadi hukum. Bagaimana tiba-tiba saya mengqadhanya sudah melebihi dari batas yang harus diqadha. Saya harus mengqadhanya 5.000. Saya sudah qadha 15.000, Ustaz. Ini 10.000 ini apakah sia-sia atau bagaimana? Setiap yang dilakukan karena melebihi dengan keyakinan tadi untuk mengqadha, lalu tidak disadari, bukan karena disengaja. Kalau disengaja tidak ada pahala. Kalau boleh disengaja kan berarti salat zuhur boleh dong 10 rakaat. Kan nggak ada pahala, malah justru haram kan? Tapi kalau tidak disadari, bukan karena disengaja, insya Allah yang tidak disengaja itu juga akan mendapatkan fadilah dan keistimewaan di mata Allah. Tapi berapa dan ukurannya hanya Allah yang tahu, saya tak bisa sebutkan. Hanya kita berdoakan saja, ya Allah, aku tidak tahu diingat betul saat itu karena aku ingin betul bertobat kepadamu dan melakukannya. Walaupun yang lebih ini, ya Allah, catatlah sebagai kebaikan. Amalkan begitu saja, niatkan begitu saja. Untuk ukurannya berapa saya tak bisa sebutkan. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah? Baik. Itu yang pertama, syarat wajib sholat yang pertama Islam. Yang kedua, al-bulugh, baligh. Apa arti baligh?
Orang biasa mengartikan balik itu sudah masuk masa dewasa. Kan begitu ya? Sudah masuk masa dewasa. Untuk menentukan balik, sebagaimana disebutkan oleh Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani, ada 3 cara. Ada berapa cara? 3 cara. Untuk menentukan balik. Pertama, bagi perempuan, khusus, tidak ada laki-laki. Untuk menentukan balik pada perempuan, lihat apakah dia sudah haid atau tidak. Lazimnya itu terjadi pada umur 9 tahun ke atas. Pada perempuan. Kalau dia haid sebelum umur 9 tahun, dimungkinkan itu terjadi, maka dihitunglah pada saat itu dia balik. Jadi dihitung balik pada saat keluarnya haid bagi perempuan, menstruasi pertama. Selesai dia menstruasi, dia bersih, dia wajib mandi, saat itu dia tak boleh lagi tinggalkan sholat. Itu 1. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 itu ada pada laki-laki dan ada juga pada perempuan. Contoh, katakanlah perempuan tadi yang haid tidak haid sampai umur sekian. Umur 9 tahun tadi belum juga haid. Tapi dia sudah mimpi basah. Begitu juga dengan anak laki-laki. Maka mimpi basah itulah yang dianggap sebagai ukuran balik. Mana yang datang lebih dulu. Kalau laki-laki pasti nggak mungkin haid kan, karena nggak punya rahim. Nah, kalau perempuan kan bisa haid, bisa ihtilam, mimpi basah. Mana yang terlebih dahulu datang. Kalau laki-laki ya berarti mimpi basah saja. Pernah Habibie mimpi basah? Ah, itu dia. Itu tanda balik. Tahu kan tahun berapa, umur berapa tahun kan? Nah, pada saat itu kan pernah tinggal sholat. Nah, itu udah bisa dihitung. Nah, itu maksud saya. Yang ketiga, kalau ihtilam tidak terjadi, mimpi basah tidak terjadi, haid pun tidak terjadi, bagaimana cara mengukur baliknya? Diukur pada umur 15 tahun. Berapa umurnya? Walaupun nanti ada juga yang menyebut 14 tahun. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang ma'ruf 15 tahun. Saya ulangi pelan-pelan. Sebab untuk menentukan baliknya seorang anak, ada 3 hal. Yang 1 dikhususkan kepada wanita, yang 2 lagi ada pada wanita dan ada juga pada pada anak laki-laki. Yang khusus pada wanita ditentukan berdasarkan keluarnya haid atau menstruasi yang pertama. Kalau yang 2 sebab lagi, yang ada pada perempuan dan ada pada laki-laki, 1 ihtilam atau mimpi basah. Kalau daripada anak perempuan nanti mana yang duluan? Apakah ihtilam dulu apa haid dulu? Kalau dua-duanya tidak terjadi atau tidak terjadi ihtilam pada laki-laki, maka datanglah poin ketiga. Ditetapkan baliknya pada usia dia sudah masuk umur 15 tahun. Nah, yang jadi masalah begini. Si anak laki-laki ini sholat. Atau anak perempuan sholat. Rakaat pertama. Rakaat kedua, pas dia masuk umur 15 tahun. Jadi baliknya pas di dalam sholat. Apa hukumnya? Dia ini lagi sholat nih. Sholat dia mulai tadi kan dia belum balik. Belum genap 15 tahun. Belum balik kan? Berarti sholatnya wajib atau tidak? Belum wajib. Tapi sekarang dia lagi sholat. Balik. Sudah wajib kan? Apa hukum sholatnya itu? Sholat dia lakukan tidak wajib, apa hukum sholatnya? 3 pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada berapa? 3. Nah, kalau mau catatlah. Nanti saya kasih tahu apa pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama, apabila balik di dalam sholat, maka anak tersebut wajib untuk menyelesaikan sholat tersebut. Wajib menyelesaikan sholat. Tetapi disukai, lebih disukai untuk mengulangnya. Diulang dari dia rusak sholatnya, diulang dari awal. Karena kenapa boleh merusak? Karena yang tadi belum wajib. Nah, tapi kalau dia meneruskan sampai selesai, sah sholatnya. Nah, itu pendapat yang pertama. Paham? Yang kedua, dia wajib mengulang. Wajib mengulang. Tapi jika dia ingin sempurnakan terlebih dahulu sholat yang tadi, itu lebih baik. Sholat tadi disempurnakan, tapi tidak cukup bagi dia. Karena hukumnya hanya sunnah. Sedangkan wajibnya, karena dia balik di dalam sholat, dan artinya sholat itu belum dilakukan dalam bab wajib seluruhnya, maka dia wajib mengulangnya. Kebalikan. Sudah? Nomor 2 sudah? Bingung? Bingung, Habib? Dikit, Ustaz.
Dikit-dikit itulah yang nikmat itu karena dikit-dikit. Garam itu kalau banyak tak ini dia. Tak nikmat karena sedikit makanya nikmat. Maka bingung-bingung dikit belajar itulah nikmat. Kalau nggak bingung-bingung semuanya paham, tak ada nikmat belajarnya. Ya gitu kan? Ada nikmat dikit ke? Nah, yang ketiga. Dia tidak boleh jika cukup waktunya, dia sempurnakan dulu sholatnya, baru kemudian diulang. Tapi kalau tak cukup waktunya, maka tidak boleh dilanjutkan, dia harus mengulang sholatnya. Nah, itu pendapat ketiga. Dari 3 pendapat ini yang paling rajih, paling kuat pendapatnya disebutkan oleh Imam Nawawi, pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa yang wajib dia selesaikan sampai dengan tuntas. Kalau dia lakukan itu, sholatnya sudah sah. Tapi jika dia berhenti dan mengulang sholatnya, maka itu lebih baik. Nah, itu yang pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Wallahu a'lamu bissawab. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang balik? Contoh keadaan itu gimana? Contoh dia lagi sholat terus balik. Misalnya haid, tiba-tiba haid. Kalau haid nggak bisa. Umur 15 tahun sempurna pada saat sholat. Berarti sholat apa tuh kalau masih 15 tahun? Ya, katakanlah misalkan dia lahir asar, ya berarti ketemunya di nanti pas masuk waktu asar, pas 15 tahun, nah, misalkan. Nah, jadi hukum itu sudah, walaupun mungkin kecil kemungkinan itu, tapi pembahasan hukum itu sudah ada di dalam fikih Islam. Ya, dalam kitab-kitab fikih Islam itu sudah ada pembahasan itu. Nah, itu contoh apabila terjadi. Nah, misalkan orang lahir asar, berarti kan ketemunya di asar 15 tahun kemudian kan? Oh ya, nah itu kalau terjadi. Kalau terjadi begitu, itu hukumnya. Wah, makanya kenapa ini banyak yang nggak bahas, karena jarang terjadi sih sebenarnya. Tapi itu memang ada di dalam kitab-kitab fikih. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Nah, pertanyaannya, kan Ustadz ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa anak itu disuruh sholat pada umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun disuruh pukul. Apa hikmahnya? Kalau kita lihat dari sebab baliknya tadi, ada penyebutan angka 9 tadi. Ya kan? Kenapa disebut angka 9? Ini ada hikmahnya dengan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Karena banyak orang menuduh Rasulullah itu nikah sama anak kecil. Iya, anakmu 9 tahun itu memang masih kecil. Tapi tidak dengan orang Arab. Orang Arab itu umur 9 tahun itu sudah gadis. Mana dalilnya? Dalilnya ibu kos saya ketika di Al-Azhar. Saya tinggal di sebuah kos namanya Yasmin. Yasmin itu bunga matahari. Namanya Yasmin. Yasmin itu kelas 5 SD. Maaf, bentuk badannya seperti anak sudah kelas 3 SMP. Dia kelas 5 SD. Dan kalau kita ajak bicara, dia sudah punya rasa malu. Kelas 5 SD. Rasa malu dia, sembunyi-sembunyi dia. Bahkan kadang-kadang kita coba untuk melihat psikologis anak Arab. Kita goda untuk melihat psikologis. Itu dia marah. Dia marah. Ini perbedaan anak kelas 5 SD di Indonesia dengan anak kelas 5 SD di Mesir. Ini contoh bahwa umur tidak bisa menjadi ukuran untuk semua tempat. Karena ada orang yang pertumbuhannya lebih. Orang Asia ini kecil-kecil. Makanya orang Asia umur 15 tahun macam 7 tahun. Kecil-kecil. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita pakai hukum itu untuk orang Arab yang pertumbuhannya sangat cepat. Tidak bisa kita pakai. Nah, apalagi perempuan itu kan ada lekuk tubuhnya. Ya. Itu kelas 5 SD udah kayak kelas 3 SD, kita kayak SMP, kita lihat di sini. Nah, maka tidak benar tuduhan Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah itu dengan anak kecil. Kemudian penyebutan 9 tahun itu dalam fikih itu kebanyakan sudah terjadinya haid. Terjadi haid kan artinya sudah mukallaf, sudah dibebankan hukum. Kalau hukum salat sudah dibebankan, hukum zakat sudah dibebankan, hukum puasa sudah dibebankan, hukum nikah juga. Betul tidak? Yang tidak boleh kalau dia belum baligh. Itu yang nggak boleh dalam Islam. Jadi hukum taklif itu, hukum pembebanan hukum dalam Islam itu pada saat baligh. Nah,
Ustaz, tapi dia belum haid. Dia belum ihtilam, tunggu 15 tahun. Kalau undang-undang kita berapa? 17 atau 18 tahun? 18 ya? 18 tahun undang-undang kita. Nah, itu melebihi fikih. Nah, di fikih itu 15 tahun. Saya tidak mengatakan itu salah, karena memang orang Indonesia ini, maaf saja, umur 30 aja belum belajar fikih. Apalagi cuma umur 18 tahun kan? Nah, apalagi cuma umur 15 tahun. Kalau di Arab sana banyak anak-anak, maaf, yang umur belasan tahun awal itu sudah ngerti fikih. Yang begini-begini, ngaji-ngaji kitab begini, ini jago dia sama kita. Nah, dia bukan cuma bisa baca, kita kalau ada baris bisa baca. Kalau nggak ada baris, nah ini apa pula ini kata kita kan? Nah, dia bisa baca, bisa paham pula, bisa dia syarah pula. Nah, seperti anak-anak di Ma'had Al-Azhar itu. Nah, jadi beda. Jadi hal seperti itu berbeda, tidak bisa kita hukum. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum memukul anak pada umur 10 tahun kalau dia tidak mau sholat itu bukan perintah kepada anak, tapi perintah kepada walinya anak. Karena kalimat dalam hadis muru auladakum bis sholat, artinya perintahkan anakmu untuk sholat. Yang diperintahkan sholat itu anak apa walinya? Perintah di situ untuk anak apa untuk wali? Untuk wali. Wahai wali, kau buat anakmu itu sholat. Jadi perintah hadisnya bukan langsung untuk anak, tapi untuk wali si anak. Maka untuk memukul pun bukan anak mukul dirinya, tapi wali yang memukul. Maka dalam mazhab Syafi'i, apabila anak tidak sholat, wajib, hukumnya wajib bagi wali untuk memukul si anak tersebut. Hukumnya wajib, karena perintah itu untuk si wali. Tapi memukulnya jangan dibayang, karena kita kalau lihat dengar kata pukul, kebayangnya preman pasar. Kan begitu? Bukan begitu dalam fikih. Jadi jangan setiap kata itu kita samaratakan, ada batasannya. Pukul di dalam fikih tidak boleh menyakiti, mendolimi. Karena pukul dalam fikih bukan pukul untuk menyiksa, tapi pukul untuk takdib, memberi adab, mengajarkan. Maka para ulama itu memukulnya di tangan, menyuruhnya di tangan, karena untuk mengingatkan dia, engkau salah nak. Bukan untuk menyakiti. Ini tempeleng anak, begitu ditempeleng di pipi, putar kepalanya ke belakang, kayak film karton. Ini salah, ini ayahnya ini harus dihukum, boleh ditangkap itu oleh qadhi, oleh penegak hukum, boleh ditangkap, dimasukkan ke penjara. Karena itu sudah menyiksa. Dalam Islam juga dibolehkan. Nah, bukan begitu cara memukulnya. Nah, bisa dipahami kira-kira? Nah, jangan sampai nanti mendengar kata pukul kita. Nih kata pukul ini begitu kita dengar, yang kita bayang pertama preman. Seperti pukul preman, alias menonjok, tonjok itu. Nah, itu salah. Jangan samakan hukum di jalanan dengan hukum fikih. Ada batasan-batasan yang harus kita bedakan. Tidak boleh karena hanya kalimat, penggunaan kalimatnya sama lalu kita samaratakan. Fikih itu ada barriernya, ada batasannya yang tidak harus kita jaga, yang harus kita pahami. Tidak boleh semuanya kita samaratakan. Bisa kira-kira dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Wasalis yang ketiga, al-aqlu, akal. Nah, itu syarat wajib, akal. Wa huwa haddut taklif, dan itu merupakan batasan pembebanan syariat. Nah, taklif artinya pembebanan syariat. Akal itu biasanya kalau bicara akal itu artinya tidak wajib sholat bagi orang yang tidak punya akal, artinya orang gila. Tapi tahukah kita ada 3 kondisi orang tak punya akal? Ada 3 kondisi orang tak punya akal. Apa yang 3 itu? Maku. Tidur. Pingsan. Gila. 3. Adakah yang keempat? Gue ingat lagi. Adakah yang keempat? Hah? Hah? Mabuk. Mabuk. Orang mabuk itu juga hilang akal. Tetapi dalam hukum fikih, hukum mabuk itu dihukum sama dengan orang yang pingsan. Karena pingsan itu dalam fikih dianggap karena penyakit. Orang mabuk itu juga berpenyakit. Nah, tapi begini. Kalau 3 kasus ini kita lihat semuanya kehilangan akal. Orang gila kehilangan akal, orang pingsan kehilangan akal, semua seperti orang mabuk tadi. Siapa lagi? Orang tidur juga kehilangan akal. Maka ada perkataan Abu Hamid Al-Ghazali yang indah. Kata beliau begini. Al-jununu yuziluhu. Kegilaan itu menghilangkan akal. Kegilaan menghilangkan akal. Wal ighma'u yaghmuruhu.
orang yang pingsan itu menenggelamkan akal. Wan naumu yasturuhu, orang yang tertidur itu menutupi akal. Sekarang ada 3 nih kalimatnya. Menghilangkan, menenggelamkan, menutupi. Apa bedanya? Perasaan itu mirip-mirip di telinga saya tuh, Ustaz. Semuanya tak ada akal. Lihat begitu. Ternyata dalam fikih ada ukurannya. Untuk membedakannya yang paling mudah itu ambil, karena kan ada 3 nih unsurnya. Ambil gila, ambil tidur. Gila dan tidur ada kesamaan, sama-sama tak punya akal. Tapi ada perbedaan. Orang gila bisa dibangunkan. Ketika dia bangun, akalnya kembali. Orang gila, orang tidur. Orang gila, mau dia tidur, mau dia bangun, akalnya tak boleh balik. Karena kalau dia balik, akalnya sudah tak disebut lagi gila. Iya dong. Tiba-tiba, loh kok dia dibalik akalnya? Berarti bukan lagi gila, udah waras. Iya dong. Kan bukan lagi gila namanya. Itu perbedaannya antara tidur dengan gila. Saya ulangi biar mudah. Orang tidur itu kalau tidur akalnya hilang. Begitu dia bangun akalnya balik. Makanya disebut menutupi. Akalnya ada hanya tak kelihatan. Begitu dia bangun baru balik itu akalnya. Tapi orang gila itu memang kehilangan akalnya. Karena dia tidur tak tidur akalnya tak boleh balik. Paham? Nah sekarang bagaimana sekarang membedakannya dengan orang pingsan? Karena orang pingsan ini di tengah-tengah antara gila dan tidur, menenggelamkan. Kalimat menenggelamkan ini menunjukkan dia terkadang dekat kepada kehilangan, tapi terkadang dia dekat kepada tertutupi. Terkadang dia dekat kepada kegilaan, terkadang dia dekat kepada orang yang tidur. Karena begini, orang pingsan itu nggak mungkin dibangunkan, berbeda dengan orang tidur bisa dibangunkan. Ya kalau dibangunkan udah nggak pingsan dong namanya. Ya dong. Tapi di saat yang sama, dia ketika sudah terbangun, kasusnya seperti orang tidur. Akalnya balik. Bukan seperti orang gila. Lihat, ada persamaan dengan kegilaan, ada persamaan dengan tidur. Makanya orang pingsan berada di tengah-tengah. Kenapa pingsan ada di tengah-tengah? Nanti hukumnya itu nanti ada yang cenderung kepada gila, ada yang cenderung kepada orang yang tidur. Contoh. Orang yang hilang akal, orang tidur, tiba-tiba bangun, kan akalnya balik. Sunnah tak dia mandi? Mandinya sunnah nggak? Tak sunnah mandi. Orang yang tidur, bangun, tidak ada sunnah mandi. Sudah kita bahas waktu bab sunnah mandi. Tidak ada orang tidur, bangun dari tidur itu sunnah mandi. Yang sunnah mandi itu apabila orang tersebut waras dari kegilaan ataupun sadar dari pingsan. Hukum pingsan dalam bab ini sama dengan gila. Orang yang pingsan dia sadar, orang yang gila dia balik waras, sunnah mandi, bukan wajib, mandinya sunnah. Tapi orang yang bangun tidur tak sunnah, yang sunnahnya dia siwak. Bukan mandinya. Clear. Tetapi, ada bab nanti di dalam sholat, orang gila, orang pingsan ini hukumnya sama dengan orang gila, tapi nanti ada juga hukumnya yang sama dengan orang tertidur. Maka kita lihat dulu. Orang gila, kalau dia sembuh dari kegilaannya, katakanlah gila 30 tahun, tiba-tiba masuk tahun ke-31, sembuh. Allah takdirkan dia waras. Pertanyaannya, apakah selama kegilaannya itu wajib diqadha salatnya? Tidak. Sayang betul orang gila itu disuruh qadha. Yang bikin gila itu bukan dia sendiri, Allah. Ya dah, tidak diqadha. Orang tertidur 2 hari 2 malam tak bangun-bangun. Tah tidur apa namanya itu? Ya kan? Begitu dia bangun berarti 10 sholat dia tinggal, wajib tak dia qadha? Wajib. Dia harus sholat subuh 2 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali. Betul kan? Beda nggak gila dengan orang tidur? Beda kan? Orang gila tidak perlu mengqadha pada saat kehilangan akalnya. Orang tidur wajib mengqadha pada saat kehilangan akalnya, ketika akalnya balik. Orang gila ketika balik akalnya menjadi waras, dia tidak perlu mengqadha pada saat kehilangan akalnya. Beda kan? Bagaimana dengan pingsan? Orang pingsan, kalau pingsannya dengan sebab tidak diharamkan oleh Allah. Mana contoh? Tenggak bir campur sekarang oplosan itu. Pingsan. Iya kan? Pingsan. Nah, kalau dia bangun wajib dia qadha. Kenapa? Karena dia diharamkan. Pingsannya karena dengan zat yang diharamkan. Tapi kalau dia pingsan bukan karena yang diharamkan.
Contoh, dia harus mengkonsumsi obat tertentu karena kebutuhan, wajib hukumnya. Tapi obat itu bisa membuat dia pingsan misalkan. Ya, hingga akalnya tidak hilang. Maka apabila dia balik lagi akalnya, dia tidak perlu mengqadha karena obat yang dia gunakan itu tidak diharamkan syariat karena menjadi kebutuhan utama. Jadi dalam hukum ini, jika penyebab dia pingsan atau hilang akalnya tadi bukan karena sebab yang haram, maka dia tidak perlu mengqadha, hukumnya sama seperti orang gila. Tapi kalau penyebab pingsannya karena hal-hal yang diharamkan, seperti minum minuman keras. Orang minuman keras, mabuk 3 hari 3 malam, wajib dia qadha itu. Kenapa dia wajib qadha? Karena hilangnya akal dia itu dengan sebab yang diharamkan oleh Allah. Maka hukumnya seperti hukum orang tidur. Nah, sekarang kita bisa membedakan apa perkataannya Imam Al-Ghazali dalam bab salat nih ya, dalam bab salat terkait dengan hilang, menenggelamkan dan menutupi akal. Bisa mudah dipahami dalam bab ini? Mudah? Ada pertanyaan dulu. Koma pingsan. Koma di rumah sakit, pingsan. Kalau orang koma karena dia tidak sadar, berarti dia dihukum kepada pingsan, irma itu. Hukumnya ke fikih tetap lari kepada irma. Jika penyebabnya memang karena kalau koma di rumah sakit jelas sudah pasti sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Nah, orang sakit kan dibolehkan oleh syariat. Maka apabila dia bangun, dia boleh tidak mengqadha salatnya dalam pemahaman Imam An-Nawawi dan Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Kalau pingsan. Tapi kalau cuma nggak pingsan itu apa? Nggak pingsan itu dia seperti tahu tapi seperti kunang-kunang. Itu kan nggak pingsan namanya. Cuma akalnya aja nggak penuh. Nah, itu harus diqadha karena dia belum sampai pada hukum pingsan, hilang akal itu. Nah, tidak bisa dihukum kepada hukum orang gila. Nggak boleh disamakan, tetap harus disamakan dengan orang tertidur. Nah, ketika akal penuhnya kembali ya wajib tapi ini pingsan, arti mata dia berdenyut jantungnya, kita bicara dia nggak ada respon, nggak tahu apapun. Ketika bangun, tahu tadi kami bicarakan, nggak ngerti apapun. Apa yang terjadi? Dia balik nanya ke kita lagi. Itu kan artinya sudah hilang akal semua sekali. Nah, itu yang dimaksud dalam nggak sadar. Mungkin ada orang tuh kayak lumpuh semuanya misalnya. Kalau lumpuh tidak membuat orang tersebut hilang penyebab sholat. Karena sholat jika tidak bisa dikerjakan pada saat berdiri dengan duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa dia berbaringnya menyamping, tak bisa menyamping telentang, tak bisa telentang karena tak bisa bergerak pun diisyaratkan, isyarat mata, tak bisa isyarat mata pakai hati, tak bisa juga pakai hati kita sholatkan. Iya, kesadaran. Artinya orang yang lumpuh dia masih bisa sholat dengan menggunakan isyarat mata. Kalau tak bisa pakai isyarat mata, pakai bisa isyarat hati. Tak mau juga sholat, urusannya dengan Allah. Makanya kalau ada keluarga yang lumpuh di rumah sakit tak bisa bergerak, ingatkan untuk terus sholat. Maka wajib ada wali waris. Apalagi kalau ayah dan ibu kita di rumah sakit, wajib kita sebagai ahli waris berada di sisinya. Jangan cuma ngambil harta waris. Kecuali kita jauh. Habibi ke Aceh sana. Beli tiket pesawat PP 10 juta. Duit yang ada cuma 200.000. Nggak mungkin dinaikin pesawat, ya kan? Nggak mungkin berenang di lautan itu. Nah, itu lain cerita. Cukup dengan menggunakan doa. Telepon, zaman sudah canggih, telepon keluarga, kak, abang, adik, ingatkan sholat ayah. Ayah sudah lumpuh, kita tak tahu ayah itu sudah sholat. Orang lumpuh itu bisa diajak bicara, kadang-kadang memberi isyarat. Kalau ditanya sudah sholat, dengan isyarat mata kadang-kadang. Arti dia mengerti apa yang kita bicarakan. Maka dia juga perlu berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah melalui sholatnya. Orang baru berhenti kewajiban sholat itu ketika dia sudah kita sholatkan. Jadi sampai orang mati pun masih ada sholatnya. Yaitu sholat jenazah. Setelah selesai jenazah, selesailah bab sholat. Nah, dia hanya berhadapan dengan yang menyuruh dia sholat untuk mempertanggungjawabkan sholatnya. Sudah selesai. Tapi sebelum dia meninggal, dia masih ada bab. Kecuali bab yang hilang akal tadi. Hukumnya sudah jelas. Bagaimana hukum orang gila, bagaimana hukum orang tertidur, bagaimana hukum orang pingsan. Selama itu belum tercapai, wajib sholat. Tidak ada cara satupun untuk meninggalkan sholat.
kecuali sudah saatnya kita salatkan. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi pertanyaan? Masih berkaitan sama pertanyaan seperti tadi. Misal orang koma, Iya. kan itu bukan kemauan dia untuk koma. Cuman kalau kita tahu ternyata sebab dia koma, katakanlah dia kecelakaan gitu. Nah, penyebab dia kecelakaan karena dia mabuk. Nah, itu gimana? Tetap dia wajib qadha. Wajib qadha. Karena pada posisi dia kecelakaan itu dia sudah hilang akal itu karena mabuk udah. Ya kan dia sudah mabuk itu. Sudah mabuk kan? Nah, itu tetap dihukum pada case pertamanya. Nah, jadi seperti itu, ya. Karena ya itu pertanyaannya kasusnya banyak soalnya. Ya di zaman sekarang tuh banyak kasus seperti itu. Nah, iya keenakan. Nah, itu harus tetap wajib di sudah bisa dipahami? Nah, itu 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Ada syarat yang keempat sebenarnya ditambah oleh Imam Asy-Syirazi. Nah, boleh ditulis. Syarat keempat ditambah oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab nama kitabnya. Itu di kitabnya ada di sini. Nanti lihat di kitabnya di pustaka kita. Ada di lemari. Ditambah oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Syarat yang keempat namanya tahir, orang yang suci. Artinya tidak wajib salat bagi wanita yang haid dan nifas. Bahkan bukan hanya nggak wajib, haram hukumnya apabila perempuan yang haid atau perempuan yang nifas melakukan sholat. Hanya saja bagi perempuan yang haid maupun perempuan yang nifas itu tidak perlu mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama haid dan nifas. Haid berapa waktu paling sedikit? Sehari semalam. Yang normalnya 6 atau 7 hari. Dalam teksnya Abu Syuja' 6 atau 7 hari. Maksimalnya 15. Itu normal haid. Kalau sudah keluar keputihan, itu sudah final haid. Kalau keluar darah sesudahnya bukan lagi darah haid, namanya darah istihadah. Darah istihadah tidak menghalangi seseorang untuk sholat. Wajib tetap sholatnya dengan cara menyumbat bagian tempat keluarnya darah dengan kapas atau apapun. Supaya tidak merembes ke paha dan manapun karena itu najis. Karena darah itu najis kan? Nah. Begitu juga dengan wanita nifas. Nifas itu sekurang-kurangnya dalam teksnya Abu Syuja' setetes, sekejap. Ya kan dia lahdah yang kita bicarakan. Udah kita bahas kemarin tuh. Setetes. Itu paling sedikit keluar setetes aja macam keluar air mata udah habisnya happy lagi nggak sedih lagi. Nah itu juga begitu, itu darah nifas. Normalnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Kalau terjadi 60 hari maksimal darah nifas, maka 60 hari itu dia tidak perlu sholat dan dia tidak perlu mengqadhanya. Inilah bedanya sholat dengan puasa. Kalau puasa wajib diqadha, kalau salat tidak wajib diqadha bagi perempuan. Makanya ditambah syarat yang keempat, tahir, orang yang suci, khusus bagi wanita yang haid dan nifas. Sudah dipahami? Ada pertanyaan? Kan yang sebelumnya sih yang masalah akal sih. Dan kan nah, belum selesai. Belum selesai nih bab akal. Belum soalnya misalnya ada keluarga yang mempunyai anak yang Down syndrome maksudnya, yang dimana berkebutuhan khusus dan dia maksudnya sudah balik dan kan dia akalnya kan masih yang kurang lah gitu. Terus untuk dia kalau dia memahami maka dia harus disuruh sholat. Tapi kalau dia tidak memahami sama sekali maka dia dihukum kejunun. Karena hukum akal itu dia harus memayyiz, membedakan mana yang baik, yang mana yang benar, mana yang salah dalam timbangan hukum. Pernah dengar kata memayyiz kan? Memayyiz. Maka dalam bab ini ada 3 ungkapan. Nah ini teman-teman harus ingat 3 ungkapan ini. Ya, ada berapa ungkapan? 3 ungkapan. 1 baligh. Balighun. Nah, balighun ini sudah kita bahas. Sudah kan? Yang kedua mumayyizun. Yang ketiga mukallafun. Nah, istilah ini harus diketahui nih. Baligh sudah paham. Coba sebelum ditulis diperhatikan dulu biar tidak membingungkan.
Balik kita sudah paham tadi. Ada 3 kondisi di mana kita menilai seseorang itu balik. Tapi kalau disebut mumayyiz, ada orang belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Anak kecil umur 4 tahun kan belum balik nih, tapi dia sudah bisa membedakan mana uang 10.000, mana uang 5.000. Kalau dia berdagang, dia belanja, dia beli barang, kalau dia kasih 10.000 barangnya 5.000, dia tahu kembaliannya 5.000. Anak yang seperti ini di dalam hukum transaksi nanti boleh digunakan untuk suruh beli mainan, suruh beli permen, boleh. Tapi yang belum bisa tahu begitu tidak boleh. Akad dagangnya tidak sah, akad jual belinya tidak sah, karena dia belum mumayyiz. Nah, artinya apa? Begitu anak balik, dia pasti mumayyiz. Sekarang anak sindrom, mumayyiz enggak? Mungkin dia sudah keluar haid di perempuan, tapi karena pengaruh sindrom tadi, mungkin dia tidak mumayyiz. Bahkan dia tidak tahu. Kadang-kadang misalkan nih, maaf, dia sudah haid tapi keluar masih nggak pakai celana. Ya kan? Berarti tidak mumayyiz. Maka orang seperti ini dihukum kepada junun. Karena orang junun itu sudah balik. Karena orang gila itu juga keluar maninya. Entah karena apa pengaruhnya. Perempuan misalkan gila bisa saja dia haid, tapi dia tidak mumayyiz. Makanya kenapa junun itu tidak wajib sholat? Karena dia bisa saja balik tapi tidak mumayyiz. Bisa paham? Nah, yang ketiga mukallaf. Mukallafun ini artinya orang yang sudah dibebani hukum. Kapan dibebani hukum? Apabila balik mumayyiz ini sudah tercukupi. Ada yang balik belum mumayyiz, tapi ada juga yang belum balik tapi sudah mumayyiz. Tapi nanti konsekuensi hukumnya berbeda-beda di setiap tempat, tidak boleh disamaratakan. Di dalam bab salat, khusus bab salat, balik wajib. Mumayyiz sudah pasti karena ada akal. Tanpa ada akal nggak mungkin tercapainya mumayyiz. Maka kalau ada orang bilang nggak boleh pakai hukum akal, itu dalilnya. Akal mempengaruhi sholat tiang agama. Bagaimana Anda menafikan akal? Orang nggak punya akal malah nggak wajib sholat. Nah sekarang kita beragama tak berakal, nggak wajib berarti. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak pakai dalil akal, maka jawabannya Anda tidak wajib beragama. Kenapa? Orang gila. Kan begitu. Nah, wajib. Bisa dipahami? Nah, ini menunjukkan. Saya ingin membuktikan bahwa dalil akli, dalil nakli itu berjalan selaras. Yang nggak boleh dalil akli, dalil akal itu berjalan sendirian, lepas dari dalil nakli dari wahyu Al-Quran dan hadis Nabi, itu yang nggak boleh. Sampai di sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Sudah jam 11 lewat 15. Nah, kayaknya ini cuma sampai di sini aja nih. Nah, kita tambung sedikit salawatul sunat. Kita pasin setengah 12 dan 15 menit lagi. Biar jangan kasihan Ashraf baru duduk udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kan? Seperti orang datang ke hidangan sudah habis hidangannya. Kan kasihan. Nah, biar dapat pahala barokah majelisnya juga kan? Baik. Kita lanjutkan sedikit. Wassalawatul masnunat, salat-salat yang disunnahkan. Khamsun, ada 5. Salat yang disunnahkan itu ada berapa? 5. Apa yang 5? Yang pertama al-idan. Salat Id. 2 salat Id. Yang kedua wal kusufan. Salat kusuf. Kusufan itu 2 gerhana. Kalau kusuf gerhana matahari. Kalau pakai khusuf gerhana bulan. Yang ketiga wal istisqa. Salat minta hujan. Nah, ini nggak usah kita baca dulu semuanya, kita jelaskan satu-satu dulu salat-salat itu. Ya, kita jelaskan satu-satu. Kita mulai dari salat Id. Salat 2 hari raya. Kenapa disamakan? Karena salat itu hanya berbedaan waktu, tapi cara salatnya sama. Yang harus dipahami satu hal. Ada 2 hukum pada saat pagi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu yang membedakan antara kedua hari tersebut. Ada 2 hukum. Tapi hukumnya sunnah. Pertama, disunnahkan pada hari raya Idul Fitri sebelum kita pergi sholat Id itu makan dan minum. Itu sunnah. Sunnahnya makan minum dulu. Jadi sebelum berangkat sholat di hari raya Idul Fitri, ambil kurma makan dulu. Tak punya kurma, air putih. Tak ada kurma, air putih, nasi padang udah. Udah nasi padang udah. Makan dulu. Setidaknya makanlah. Ada yang dikonsumsi. Itu sunnah. Kenapa sunnahnya dikonsumsi? Karena kita sudah puasa 30 hari.
Sedangkan hari raya Idul Adha sunnahnya makan setelah pulang sholat. Jadi tidak makan minum sebelum sholat. Jadi begitu bangun, mandi, siap-siap habis sholat subuh nih ya, mandi, siap-siap untuk berangkat sholat Id. Tapi tidak makan minum. Nanti pulang pas makan minum. Itu sunnahnya begitu. Ya, tapi nggak boleh sampai maghrib. Hukumnya haram. Saya Ustaz malas sampai sholat. Saya mau sampai maghrib ya langsung. Bulan Ramadan nanti tinggal di situ nanti puasa. Ada aja. Senin Kamis yang disuruh yang ada dalilnya nggak mau. Di situ yang nggak ada dalilnya nanti lakukan. Kacau kan? Nah, cukup sampai pulang sholat. Nah, makan minum. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, sholat Idul Fitri itu lebih disenangi untuk diakhirkan. Sedangkan sholat Idul Adha dipercepat. Untuk mengetahui percepatan dan pengakhiran waktu, maka kita harus tahu batasan sholat Id. Sholat Id itu batasnya sejak terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari alias tanda masuknya waktu sholat duhur. Masuk waktu duhur selesai sholat Idul Adha. Jadi boleh sholat Idul Adha Idul Fitri itu jam 10 bisa. Nggak mesti harus jam 7. Apa alasannya? Kenapa Idul Fitri dilambatkan? Idul Adha dipercepat. Kalau Idul Adha dipercepat, begitu sudah terbit matahari tak lama kemudian kita sholat. Karena dipercepat. Tapi kalau Idul Fitri disenangi ketika matahari naik sepenggalahan. Seperti waktu sholat duha yang terbaik. Mengakhirkan jauh dari situ juga tidak masalah. Kenapa? Karena ada ibadah setelah sholat dan sebelum sholat pada 2 hari raya ini. Kalau di Idul Fitri ada pembayaran zakat fitrah. Sedangkan di Idul Adha ada penyembelihan hewan kurban. Kenapa dipercepat? Karena penyembelihannya setelah sholat. Kenapa dipercelambat pada sholat Idul Fitri? Karena bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah yang terbaik dalam mazhab Syafi'i sebelum sholat di hari raya. Bukan 27 Ramadan. Tapi kenapa tidak ada yang melakukannya di Indonesia? Susah para amel. Karena begitu masuk tanggal 27 itu, istri-istrinya udah sibuk sama kue mentega. Sama baju baru. Iya kan? Sama acara kesana kemari. Iya kan? Tak sempat lagi mikir zakat fitrah. Makanya dikeluarkan pada tanggal 27 untuk memudahkan. Dikhawatirkan kalau ditunggu hari rayanya nanti nggak kebayar. Kenapa? Amelnya sudah bubar. Masing-masing sudah sibuk sendiri. Nggak ada lagi yang mendistribusikan zakat. Nah, ini jadi masalah. Sebenarnya ini, kalau saya punya masjid, saya mau membuat ini. Membuat. Bayar zakat fitrah sebelum sholat. Sholat nanti jam-jam 8 saja. Ya kan? Dari selesai sholat subuh, pengumpulan zakat di masjid, orang datang sholat subuh, bawa zakat fitrahnya masing-masing. Terima langsung di situ setelah subuh, segala macam, perhitungan, sudah ada data mana orang fakir miskin. Sesudah belum sholat Idul Fitri, baru diberikan zakat fitrah. Itu waktu terbaik pembayaran zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Makanya kalau ada juga sih masjid, begitu terbitnya matahari langsung cepat-cepat kayak sholat Idul Adha. Kita kewalahan. Belum makan minum, padahal kan ada makan minum lagi kan? Kita kewalahan. Nah, itu lebih baik harus mengetahui hukum ini. Siapa tahu teman-teman nanti jadi pengurus DKM masjid di mana gitu. Nah, ini harus paham. Salat Idul Fitri diakhirkan setidaknya sampai matahari naik sepenggalahan. Bagaimana cara ngitung sepenggalahan? Matahari kan naik nih di sudut langit. Mau ke tengah langit. Ambil kayu sepenggalahan, tancapkan. Lihat ujungnya. Oh, pas di matahari yang di sepenggalahan itu. Jangan ngambil yang tinggi betul. Kalau tinggi pinggul itu kita yang tak sampai. Ya kan? Kita yang tak sampai. Bisa dipahami? Jadi sepenggalahan itu yang kira-kira arah pandangan kita begini. Ya. 1/4 langit ya. 1/4 langit lah. Nah, kalau langit itu kan sampai begini kan jadi 1/4 dibagi 1/4 itu jadi 1/4 atau 1/8 lah. Nah, lebih kurang lah begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, itu saat yang paling bagus mengerjakan sholat Idul Fitri. Sudah. Untuk sunnah lainnya, itu yang dua dulu yang penting. Sunnahnya pada pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnah lainnya sama pada seperti sholat Jumat. Mandi itu sunnah,
pakai parfum, pakai baju bagus, ya, bersihkan ketek, bersihkan kuku, yang panjang kuku dipotong, rambut disisir dengan rapi, yang rambutnya masih bacak-acakan, ya. Sehari sebelumnya pergi ke tukang cukur, rapikan semuanya, bagus, jenggotnya rapikan, kumisnya rapikan, baju pakai yang terbaik, jangan ada bau badan, bau baju, semuanya. Nah, sama seperti hukum pada sholat Jumat. Tapi hukumnya nah, kalau tak mandi boleh, Ustaz? Boleh, karena namanya sunnah. Sudah berangkat ke masjid. Nah, pertanyaannya, di mana kita lakukan sholat? Apakah di masjid atau di tanah lapang yang terbaik? Dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik di masjid, ada yang mengatakan baik di tanah lapang. Tetapi Imam Nawawi merajihkan pendapat mengatakan bahwa di masjid lebih baik. Jika di dalam masjid cukup. Kalau enggak cukup di dalam masjid jangan dipaksakan. Dah harus ke lapangan. Kata Imam Syafi'i, jikapun mereka tahu bahwa di masjid lebih salatnya lebih baik, dia mengambil keputusan untuk salat tanah lapang, maka hukumnya tidak makruh. Hanya tidak dapat fadilah saja. Fadilah lebih baiknya tidak dapat, tapi tidak menjadi makruh. Nah, itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Bisa dipahami? Jadi kita dahulukan sholat di masjid, kalau cukup, ya, kalau tidak maka di tanah lapang. Dan semua orang yang ada di kampung tersebut, keluarga dibawa semua keluar. Anak kecil semua dibawa. Hatta wanita yang haid pun dibawa. Selama dia bisa sanggup. Cuma dia tidak masuk ke masjid dan dia tidak sholat. Untuk apa? Dia untuk mendengarkan nasihat. Karena hari itu ada nasihat. Yang dimakruhkan datang ke dalam sholat Idul Fitri, wanita yang cantik-cantik, seksi, yang bisa menghadirkan fitnah. Nah, itu dimakruhkan. Itu tak ada perbedaan pendapat. Yang cantik-cantik makruh, apalagi pakai gelang kaki macam gelang India, tang bunyain di rumah sajalah sholatnya. Kenapa? Bikin ribet kita yang lagi sholat. Ini si anak siapa? Ini kacau anak-anak muda nih zaman sekarang. Anak muda sekarang tak perlu lihat badan wanita. Mendengar namanya disebut saja error otaknya itu. Zaman sekarang tuh udah kita zaman fitnah ini, ya kan? Maka yang tidak, tapi jika tidak menimbulkan fitnah bagaimana? Dia mau cantik betul, tapi tidak menimbulkan fitnah, tidak mengapa? Kenapa? Karena illah hukumnya hilang. Bisa dipahami? Gampang kan memahaminya? Sama seperti hukum sholat wajib di masjid. Sudah. Selanjutnya bagaimana cara mengerjakan sholat? Ingat, sholat Idul Fitri atau Idul Adha sama seperti sholat Jumat. Ada khutbah, dua khutbah. Bedanya, kalau dua khutbah pada sholat Jumat di awal sebelum sholat, sedangkan Idul Fitri sesudah Idul Adha sesudah. Dua juga, tapi sesudah sholat. Perbedaan lainnya, yang lain sama semua amalannya. Yang bedanya hanya di rakaat pertama, rakaat kedua saja pada takbir. Pada jumlah takbir. Namun sebelum sampai ke takbir, ingat, disunnahkan kepada imam. Kepada imam sholat Idul Fitri, tidak boleh ikamat, tidak boleh azan, karena itu bukan sholat 5 waktu, tapi disunnahkan membaca as-salatu jami'ah. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. As-salatu jami'ah, salat itu secara berjamaah. Nah, itu diucapkan ketika mau berdiri. Dia berdiri terlebih dahulu, lalu ucapkan as-salatu jami'ah. Sudah, maka bangkitlah semua orang berdiri untuk bersiap sholat. Kalimat as-salatu jami'ah ini dipakai oleh Rasulullah dulu sebelum ada syariat azan dan iqamat di salat wajib. Ketika Rasulullah sudah adanya syariat azan dan iqamah di Madinah, tidak lagi pakai as-salatu jami'ah kecuali pada salat sunnah yang dilakukan berjamaah. Nah, seperti sholat istisqa, nah itu boleh dipakai, ya. Sholat id itu dipakai. Nah, ini bisa dipahami sampai sini. Lalu sholat, ingat perbedaannya hanya pada takbir. Rakaat pertama takbiratul ihramnya berapa kali? 7. Selain takbiratul ihram. Ingat, bukan bersama dengan takbiratul ihram, tapi selain takbiratul ihram. Ini pendapat yang paling rajih dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lain ada juga yang mengatakan 6. Nah, tapi yang paling rajih yang 7 selain takbiratul ihram. Artinya kalau digabung dengan takbiratul ihram jadi berapa tuh?
8. Maka hitung tuh. Allahu Akbar, itu kita masuk dalam salat. Itu takbiratul ihram. Itu belum dihitung. Setelah itu, begitu kita berdiri ini betul. Allahu Akbar. Allah, hitung tuh 1 2 3 4 sampai 7. Begitu udah 7, begitu diangkat lagi yang ke-8 mungkin imamnya lupa. Allah, kita jangan angkat. Nah, tidak apa-apa tidak diangkat. Karena imamnya sudah melebihi batas. Nah, tapi tidak, kalau imamnya lupa ya tidak batal salatnya. Boleh tetap ittiba. Bisa dipahami? Pada rakaat kedua itu 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Mana takbiratul qiyam? Ketika kita bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu ada Allahu Akbar, kan ada? Itu namanya takbiratul qiyam. Itu tidak dihitung. Lalu setelah itu kita takbir 5 kali lagi. Jadi rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Paham? Di sela-sela takbir tersebut, kan ada 7 takbir tadi. Berarti berapa kali kita baca doa situ? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita baca. Berarti kalau 7 kali takbir, berapa kali kita baca itu? 6 kali. Kalau di 5 takbir yang ke rakaat kedua, berapa kali kita baca? 4 kali. Karena di sela-sela. Nah Ustaz, antara takbiratul ihram yang pertama ke takbir yang 7 tadi, itu kita diam atau ngapain? Itu baca doa iftitah. Jadi kita masuk nih salat, Allahu Akbar, kan belum langsung ditakbir. Nah, baca doa iftitah itu. Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi, yang baca di situ tuh. Setelah itu baru takbir yang 7 tuh. Nah, ini kita mau apa namanya? Mau lebaran sebentar lagi kan, biar bisa dipraktekkan. Nah, jangan besok. Tunggu, masih 21 hari lagi. Mau besok aja bawaannya. Langsung kan? Nah, baca subhanallah walhamdulillah. Setelah takbir yang ke-7 di rakaat pertama dilanjutkan dengan baca Al-Fatih. Sunnah. Nah, ini hukumnya di rakaat pertama dibaca surah Qaf. Sunnah juga dibaca pada rakaat kedua surah Al-Qamar. Nah, itu Qaf dan Al-Qamar. Boleh juga dipakai yang ada pada sholat Jumat. Rakaat pertama pakai Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sedangkan di rakaat kedua pakai Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Boleh. Yang mana saja dipilih itu silakan. Kayaknya saya pilih Sabih saja. Kenapa? Sabih lebih pendek daripada Qaf. Qaf itu panjang dikit. 4 kali Sabbihisma. Kan? Nah, saya pilih Sabih saja daripada Qaf. Sudah. Kemudian khatib ketika naik, ingat, khatib ketika naik itu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib itu sering baca itu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada khutbah yang pertama dibaca 9 kali. Sedangkan pada khutbah yang kedua dibaca 7 kali. Nah, itu bedanya. Kalau takbir 7-5. Kalau takbir, ini takbir kita, takbir di dalam sholat 7-5. Takbir khatib 97. Khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Nah, khutbah pertama kan biasa sebelum dimulai itu, sebelum alhamdulillahirabbil alamin kan ya, sebelum baca mukadimah itu takbir dulu biasa khatib itu. Sering kan kita lihat? Coba nanti teman-teman perhatikan itu. Tapi hukumnya wajib Ustaz? Tidak, sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in. Itu khatib tuh. Biasanya begitu. Coba perhatikan, nanti dihitung takbirnya, udah dapat ilmunya. Nah, nyampe tidak 9 dan 7. Tapi ini tidak mengecualikan pendapat-pendapat yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Al-Majmu'. Nah, itu terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi waktunya saja berbeda tapi cara pelaksanaannya sama. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan, saya persilakan. Terkait dengan Idul Fitri. Kalau tidak kita akhiri karena pas setengah 12. Adapun salat kusuf, salat gerhana, salat istisqa, nanti kita jelaskan lagi pada pertemuan minggu depan insyaallah. Ada pertanyaan? Cukup? Paham ya? Silakan. Kalau salat Idul Fitri, salat Id itu 2 rakaat. Iya. Nah, hukumnya gimana tuh kalau kita terlambat datang
kedua. Masbuk. Kalau telat dia masbuk. Salat apapun kalau kita telat salat ikut ya masbuk. Takbirnya sendiri. Yang 5 tadi itu. Tapi bagaimana saya takbir yang pertama jadi 5? Gak apa-apa karena tabi kepada imam. Tabi kepada imam itu. Tabi kepada imam hukumnya wajib. Bisa dipahami? Nah, tinggal masbuk takbir 5 saja. Kenapa yang tadi 5? Sama seperti kita sholat maghrib. Kita masuk ketemu imam rakaat ketiga. Kita rakaat pertama, tiba-tiba kita tahiyat. Lah, tidak ada tahiyat di rakaat pertama. Kenapa kita tahiyat di rakaat pertama? Karena ada atau tidak? Karena tabi lil imam, karena ikut imam. Bukan karena di rakaat pertama ada tahiyat, tapi karena ikut imam. Maka hal yang sama berlaku dengan sholat Id. Wallahu a'lamu bishawab. Bisa dipahami kira-kira? Ya? Sudah cukup? Baik, saya kira ini saja malam ini. Insyaallah kita sambung lagi nanti pada malam selanjutnya berhubungan dengan sholat sunnah. Ada sholat gerhana, sholat minta hujan, kemudian sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah dari sholat wajib, kemudian ada sholat witir, kemudian ada sholat tahajud, ada sholat duha dan sholat taraweh. Itu akan kita coba jelaskan satu persatu nanti pada pertemuan selanjutnya, terutama sholat taraweh. Nah, karena tadi ada yang sholat 2 rakaat tadi. Dan sholat 2 rakaat ini mau tanya mana dalilnya. Karena sekarang masih tanya dalil kan. Saya mau tanya dalil juga, maka saya ditanya terus kan sekali saya bertanya dong. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, itu mah hadanallahu wa yakum ajmain. Siapa tadi yang baca doa? Arifin silakan.